Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman SMP Negeri 4 Batu yang sudah bersedia hadir dalam kegiatan hari ini. Nah, hari ini saya akan menyampaikan hasil yang saya dapat dari pelatihan AKM di Kemdikbud di Jen GTK ya. Ada beberapa hal yang saya dapat dari sana. Hari ini akan saya sampaikan. Jika Bapak Ibu nanti tertarik bisa mengikuti, kemudian saya akan membimbing juga Bapak Ibu dalam mengikuti kegiatan tersebut nantinya. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang konsep AKM. Jadi AKM itu dijadikan pengganti dari ujian nasional. Awalnya seperti itu. Jadi dulu kita menggunakan ujian nasional. Setiap tahun kan memang di pendidikan itu selalu ada perbaikan ya, misalnya perbaikan. Nah, dirasa ujian nasional itu saat ini sudah kurang relevan dengan kondisi zaman saat ini, makanya dicarilah suatu konsep untuk menggantikan ujian nasional itu. Nah, konsep yang sudah ditemukan saat ini yaitu AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum. Nah, ada perbedaan mendasar antara ujian nasional dan AKM itu tadi. Nih, saya catat beberapa ya. Yang pertama dari segi sasaran. Nah, kalau ujian nasional sasarannya itu adalah siswa. Jadi yang dites itu memang siswanya untuk menguji siswa itu. Kalau di AKM ini sasarannya adalah pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar di sekolah itu. Jadi dia tidak menuju ke siswa tapi melihat bagaimana pembelajaran di sekolah itu berjalan, seperti itu. Yang kedua dari segi metode. Untuk ujian nasional, metode yang digunakan itu adalah sensus. Jadi seluruh siswa itu diuji, dites. Kalau di AKM metodenya adalah survei ya atau sampel. Jadi beberapa itu diajak, ada indikator tertentu itu dari pusat yang menentukan. Jadi kita nggak tahu siapa saja nanti yang bakal dipanggil untuk mengikuti survei AKM ini, tapi itu dari pusat. Mereka punya koefisien tersendiri. Misal anak ini mungkin dilihat dari kemampuannya, pembelajarannya itu gimana. Biasanya mungkin data dari dulu yang diambil itu, data dari nilai-nilai sebelumnya. Berarti menyeluruh ya dinilai ya Pak ya? Gurunya juga, isi materinya juga, siswanya juga gitu ya, Pak? Itu. Jadi metode yang dulu adalah survei yang kedua tadi. Jadi sampel beberapa aja. Mungkin satu sekolah ini kita juga belum tahu ya. Kemungkinan mungkin sekitar 20 atau 30 lah gitu. Apa itu? Yang mengikuti anak ya. Jadi tapi kita belum tahu pastinya berapa. Satu sekolah? Satu sekolah. Yang nggak termasuk sampel itu berarti auto lolos berarti udah? Iya, dia tidak mengikuti AKM. Jadi AKM itu lanjut ke yang berikutnya ya. Oh iya oke. Ini menyangkut ke hasilnya. Oh iya. Ya, jadi kalau di ujian nasional kan hasilnya berupa individu. Anak itu keluar nilainya. Kemudian nilainya itu digunakan kalau dulu untuk masuk ke tingkat yang lebih tinggi. Selanjutnya memang sudah digunakan untuk masuk sekolah yang lebih tinggi, tapi untuk menentukan kelulusan juga. Nah, kalau yang AKM ini hasilnya itu berupa pembelajaran di sekolah. Jadi kan diadakan di tingkat tengah ya. Kalau kita di SMP berarti di kelas 8. Anak di kelas 8 itu di sampel, di survei, mengerjakan soal-soal itu. Ada soal AKM-nya itu sendiri, literasi dan numerasi itu. Yang kedua ada survei lingkungan, ada survei karakter. Nah, setelah mereka dapat itu kan ada keluar hasilnya secara general ya. Itu harapannya di kelas 9-nya nanti mereka masih mendapatkan perbaikan. Jadi setelah keluar hasilnya itu, setelah kita dapat nilai sekian ini, nanti ya itu. Jadi ada perbaikan agar mereka di kelas 9-nya nanti merasakan perbaikan dari AKM itu. Jadi di kelas 9 nanti sudah, maksudnya kita AKM ini fokus ke perbaikannya. Ya, perbaikan pembelajarannya di sekolah itu. Nanti kelas 9 ke jenjang selanjutnya ini sudah nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Mereka ada lagi di SMA kelas 2. Ya. Berikutnya di konsekuensinya. Konsekuensi. Jika ujian nasional, konsekuensinya kan ada di siswa.
baik itu menentukan kelulusan juga sebagai syarat untuk masuk ke sekolah tingkat selanjutnya. Itu kadang-kadang kan memang membebani siswa itu sendiri. Nah, kalau di AKM ini tidak ada konsekuensi sama sekali untuk siswa. Jadi entah anak itu dapat nilainya nanti bagus, apa nilainya kurang bagus, itu tidak ada konsekuensi untuk siswa itu. Sebenarnya juga istilahnya tidak ada konsekuensi untuk sekolah, tapi ada semacam pembinaan gitu. Berarti ini ya titik mendasar yang membedakan AKM dan UNAS ini, kalau AKM ini lebih fokus ke evaluasi. Ya, seperti itu. Kalau Bapak Ibu guru sempat tahu di sekolah kan ada istilahnya rapor mutu itu. Nah, itu seperti itu. Cuma kalau di rapor mutu itu kan diambil datanya dari Bapak Ibu guru mengisi indikator-indikator itu. Kalau AKM ini mengambil mutu rapor sekolah itu dari siswanya. Gitu. Jadi hasilnya lebih valid. Nah, ini konsekuensinya ada bukan konsekuensi ya. Jadi ada misal tahun ini sekolah itu dapat 70 gitu. 70 siswa maksudnya? Nilainya lah, rata-rata nilainya 70 gitu ya misalnya. Teknisnya saya juga belum tahu nanti modelnya seperti apa. Cuma misal nanti nilainya 70 gitu ya. Itu dilihat ke depan tahun ini baru sebagai dasar. Jadi tidak ada konsekuensi apa-apa. Tapi untuk tahun ke depan nilainya itu harus naik dari 70 itu misal 71, 72 gitu. Berarti harus ada survei 2 kali dong? Tahun berikutnya, tahun depan. Berarti kelas 9 juga survei lagi? Jadi yang mendapat survei ini adalah kelas 8 di tahun berikutnya nanti. Kan yang dinilai adalah di kelasnya sebentar. Ada kelasnya. Kan tahun ini kan kelas 8 tahun ini ya, dapat AKM. Misal 70. Terus ini sebagai patokan. Jadi nilai sekolah ini tahun ini 70 gitu. Oh, berarti kelas 8 tahun depannya harus naik dari standarnya itu. Kalau itu turun, nanti sekolah dapat pembinaan. Pembinaannya itu di bidang-bidang yang turunnya di apanya gitu. Nanti sekolah dapat pembinaan agar pembelajarannya nanti lebih baik. Harapannya tahun depannya naik. Bentar, kalau 3 materi tadi apa aja Pak AKM? Yang pertama kan AKM-nya itu sendiri. AKM-nya itu terdiri dari literasi dan numerasi. Literasi itu membaca, mencari informasi dari bacaan. Enggak, maksudnya ini maksudnya gabungan mapel semua. Maksudnya kalau literasi kan identik dengan bahasa Indonesia. Tapi ini yang dimaksud ini misal kayak agama tapi literasi gitu. Kayak gitu kan? Gini, jadi dalam tes AKM-nya itu nanti itu tidak ada pembatasan mata pelajaran. Itu dapat kita bikin sendiri atau dapat dari pusat? Jadi soal dari pusat itu berupa keseluruhan ya. Misal literasi. Jadi di literasi itu nanti dari berbagai mapel itu jadi satu di situ. Satu poin, satu bacaan, satu tema, satu mencakup semua mapel. Ya, seperti itu. Satu apa tadi? Satu bacaan itu bisa mencakup semua mapel. Bisa atau harus? Bisa. Jadi tidak harus semuanya. Misal ya, ada cerita tentang yang gampang kalau di mapel saya kebetulan PPKN ya, itu ada sidang paripurna misal. Jadi ada bacaan, ada gambarnya seperti itu. Nah nanti di pertanyaan itu yang mungkin muncul, misal bahasa Indonesianya, paragrafnya, bagaimana paragrafnya gitu. Mungkin dari sisi IPA-nya bagaimana sirkulasi udara di daerah itu seperti itu. Oh, gitu. Gitu seperti itu. Tak kirain. Oh iya ya, yang pokok ini literasi dan numerasi ya. Ya, literasi dan numerasi. Tak kirain bisa kombinasi PKM, terus ada literasi, ada numerasi, ada agamanya gitu. Nah, jadi tidak ada pembatasan. Oh, tidak ada pembatasan. Iya, langsung jadi satu. Jadi boleh ya kalau ditambah unsur agama gitu boleh? Boleh aja. Oh. Jadi nanti modelnya ini AKM ini kan yang dilihat yang mendasar. Nah harapannya dengan yang mendasar itu berpengaruh dengan semua mapel lain gitu. Kalau si anak itu gampangnya ya, kalau si anak itu bisa membaca, bisa memahami bacaan,
dia bisa mengerjakan soalnya. Nah, gampangnya seperti itu. Oh iya paham. Nah kan ini kan katanya tadi jadi patokan ya. Hmm. Kira-kira kriteria apa yang digunakan oleh pemerintah untuk menentukan sampel tadi, di random atau cukup hanya nilai rapot, atau ada lagi kriteria yang harus kan 6 patokan kan harus kita persiapkan sebaik-baiknya. Nah itu jadi ini menurut saya justru kelebihan dari AKM ini. Kita tidak tahu indikator apa yang digunakan yang diambil sampel itu. Jadi tidak ada, maksudnya tidak ada anak yang pinter, anak yang bodoh gitu kan? Ya, jadi tidak bisa kita mengelompokkan anak ini. Kita harus menyiapkan semua anak. Jadi pembelajaran di sekolah itu harus sama. Setiap anak harus mendapat materi yang sama. Itu bagusnya malah. Pemerataan gitu. Iya. Iya sih. Keren. Kira-kira dampak negatifnya AKM ini kan, kalau saya melihat ya, UAN ini juga bagus sebenarnya. Jadi anak-anak itu punya motivasi untuk belajar, punya target, jadi mereka belajarnya lebih giat. Nah kalau AKM ini ada nggak dampaknya seperti UAN itu? Takutnya kalau nggak ada UAN mereka akan menyepelekan pelajaran, jadi pasti lulus, pasti berhasil gitu tanpa ada usaha seperti waktu ada UAN. Ya itu kemungkinan memang ada. Cuma harapannya kita agar ujiannya, bukan kita dari pusat sana ya, agar anak itu tidak terbebani gitu, tidak membebani kalau di akhir itu mereka sudah mikir harus masuk ke jenjang berikutnya, harus memikirkan UAN gitu. Ada juga kadang-kadang sudah keterima di sekolah jenjang berikutnya tapi dia ternyata nggak lulus. Nah itu jadi agar tidak membebani, dia terfokus naik ke jenjang berikutnya. Nah ini diadakan di tengah itu tadi seperti itu. Ya semoga tetap semangat belajar lah. Iya. Kalau menurut saya AKM ini sama kayak UN, cuman beda. Kalau UN ini kan by target, jadi nilaimu harus segini, minimal KKM-nya segini gitu kan. Kalau AKM ini nggak ada target, tapi dia membenahi dari akar. Ya. Jadi dari sekolahnya itu loh, prosesnya pembelajaran itu dibenahi. Ya, jadi meskipun anak-anak itu nggak ditarget, tapi anak-anak ini secara nggak langsung kita giring untuk merasakan pendidikan yang bagus, yang layak di sekolah itu. Jadi, ya, betul seperti itu Bu. Jadi kalau dulu kan misal ujian nasional ya, kita teter mapel 4 mapel itu, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, IPA, diteter mapel itu. Dia bisa mengerjakan soal-soal seperti itu. Tapi ketika di kehidupan nyata nanti belum tentu mereka bisa mengerjakan, atau soalnya bentuk berbeda, dia belum tentu bisa mengerjakan. Nah kalau di AKM ini kita tidak bisa memang menyiapkan mengedrill anak-anak soal macam-macam AKM itu, memang belum bisa. Jadi bisanya adalah dalam pembelajaran sehari-hari itu kita mengajak anak untuk berpikir kritis, dibiasakan anak itu untuk berpikir kritis, bisa membaca gitu. Jadi dalam mengerjakan AKM itu ya seperti pembelajaran sehari-hari gitu. Pak, untuk tenaga pendidiknya sendiri apakah random atau gimana? Yang kena survei nanti? Iya, sepertinya random juga. Ya, jadi berarti guru agama juga harus bisa jadi gitu. Iya, karena pemerataan itu tadi ya. Oke. Jadi kita biasakan pembelajarannya itu berpikir kritis itu. Jadi mirip-mirip soal-soal di AKM itu. Berarti ini erat kaitannya dengan HOTS ya tetap ya. Ada pertanyaan lagi? Sudah tidak. Lanjut Bu. Iya lanjut. Nah, lanjut yang terakhir ini adalah cara. Jadi saya kemarin itu mengikuti pelatihan AKM ini lewat SIM PKB. Jadi jika Bapak Ibu guru ingin mengikuti pelatihan ini juga, itu bisa melalui SIM PKB. Yang pertama login ke SIM PKB itu. Sudah punya ya Bapak Ibu ya? Sudah. Ya. Saya login ke SIM PKB, nanti diklik tautan ke guru belajar. Nah, diklik. Ini yang dari Kemendikbud guru penggerak itu tak? Bukan. Setelah itu, jadi ada kan lagi. banyak program Kemendikbud, salah satunya guru penggerak itu. Ada guru berbagi, guru penggerak, terus ada pelatihan-pelatihan indra. Kemarin yang sudah saya ikuti itu ada seri pandemi COVID-19 itu. Ini yang kedua ini seri AKM, jadi pelatihan tentang AKM. Nanti monggo jika yang pertama tadi apa Pak, seri apa?
tentang pandemi. Jadi pembelajaran selama pandemi itu seperti apa gitu kemarin. Oh, maksudnya murni ilmu tentang pandeminya atau pembelajaran di masa pandemi? Di masa pandemi. Oh. Ini seri yang kedua tentang AKM. Ini apakah inisiatif sendiri daftar atau tunggu disuruh sekolah atau minta persetujuan sekolah atau bagaimana? Nah, jadi untuk mengikuti program ini, Bapak Ibu syaratnya mempunyai akun di SIM PKB itu. Oke. Jadi bebas, yang ingin mengikuti ini bebas. Monggo siapa saja boleh mengikuti asal punya akun di SIM PKB itu. Gitu. Berarti tanpa ada surat-surat pengantar dari sekolah gitu enggak ya? Enggak. Jadi kalau bisa sebanyak-banyaknya dari sekolah ini ikut semua. Nanti setelah saya mengajak Bapak Ibu guru ini ikut, Bapak Ibu guru juga melanjutkan mengajak teman-teman yang lain untuk mengikuti kegiatan ini. Oke. Lanjut, ada yang lagi? Sudah tidak ada. Terima kasih atas informasinya. Bu? Sudah, terima kasih. Cukup ya? Kita bisa mengikuti. Amin. Ya wes. Terima kasih untuk kesediaan Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.